Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Indah Melki dengan NIM 2314010267. Baiklah, di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulherdi MAG dan Ibu Santika Fortuna Ihsan MAG. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai dengan 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyur hiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahma. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa rija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Terjemahannya yaitu, dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhannya. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penafsiran dari Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 79 sampai 82. Menurut tafsir Al-Tabari, pada 78, Khidir berkata bahwa perpisahan antara dirinya dan Musa terjadi karena Musa tidak mampu bersabar atas tindakan-tindakan Khidir yang tampak aneh. Pada ayat ke-79, menurut Al-Tabari, perahu tersebut milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Khidir merusaknya agar tidak dirampas oleh Raja Zolim yang mengambil setiap perahu secara paksa. Dengan merusaknya, perahu itu tampak tidak layak sehingga tidak diambil oleh raja tersebut. Pada ayat ke-80 sampai 81, Al-Tabari menjelaskan bahwa anak tersebut kelak akan menjadi kafir dan menyusahkan orang tuanya yang beriman. Maka Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik dalam kesucian dan kasih sayang. Dan pada ayat ke-82,
Dinding rumah itu milik dua anak yatim, dan di bawahnya terdapat harta yang disimpan oleh ayah mereka yang soleh. Khidir memperbaiki dinding tersebut agar harta itu tetap tersembunyi hingga anak-anak itu dewasa dan dapat mengambilnya sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relevansi surah Al-Kahfi ayat 79 sampai 82 dengan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu Al-Kahfi ayat 79. Relevansinya dengan dunia pendidikan yang pertama yaitu pentingnya memahami konteks sebelum menilai. Dalam pendidikan, guru dan siswa perlu menyadari bahwa tidak semua hal langsung terlihat manfaatnya. Terkadang, proses yang tampak merugikan seperti tugas sulit atau teguran justru menghindarkan dari kerugian yang akan datang. Yang kedua, nilai kepedulian dan perlindungan. Tindakan Khidir yang melubangi perahu adalah bentuk perlindungan tidak langsung. Dalam dunia pendidikan, guru juga harus bisa melindungi siswa dari potensi bahaya, meskipun terkadang caranya tidak selalu benar. Yang kedua yaitu pada ayat ke-80 sampai 81. Relevansinya dengan dunia pendidikan yang pertama yaitu pentingnya visi jangka panjang. Tidak semua hasil pendidikan langsung terlihat. Ada keputusan-keputusan yang diambil pendidik demi kebaikan masa depan peserta didik, walaupun tidak segera dimengerti. Yang kedua, menghormati kodrat dan potensi anak. Dalam pendidikan modern, penting menyesuaikan pendekatan dengan potensi dan karakter anak. Seorang guru atau orang tua harus jeli melihat apa yang terbaik untuk anak, bahkan jika harus mengubah arah atau pendekatan. Yang ketiga, menanamkan nilai iman dan akhlak. Kisah ini menunjukkan pentingnya menjaga keimanan anak dan keluarga kita. Pendidikan harus berlandaskan nilai moral dan spiritual, tidak hanya pengetahuan seputar duniawi saja. Selanjutnya yaitu penafsiran pada surah Al-Kahfi ayat ke-82. Relevansinya dengan dunia pendidikan, yang pertama yaitu pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Seperti dinding yang diperbaiki agar harta bisa dinikmati anak yatim hingga mereka dewasa, pendidikan adalah proses membangun dinding karakter dan pengetahuan untuk masa depan siswa.